Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal diskusi SIMAK UI dari proses intent, yang mana kita akan membahas matematika dasar untuk set yang ke-6 ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, kita punya 64 pangkat X ditambah dengan, ini saya nggak kelihatan teman-teman ya, jadi saya anggap ini adalah 2 pangkat X plus 6 sama dengan 2 pangkat X plus 7. Saya coba tuliskan ulang. Kenapa saya anggap seperti itu? Karena nggak kelihatan teman-teman, jadi saya anggap ini 64 pangkat X ya, saya ditambah dengan 2 pangkat X plus 6 sama dengan 2 pangkat X plus 7. Barangkali ini salah tulis, teman-teman coba kerjakan dengan versi yang lebih benarnya aja ya. Oke, kalau sudah, kita coba pindah ruaskan yang 2 pangkat X plus 6 nya ya, berarti 64 pangkat X sama dengan 2 pangkat X ditambah 7 dikurangi 2 pangkat X plus 6 gitu. Kalau sudah, kita coba lakukan penjabaran. Di sini 64 pangkat X-nya dibiarkan, ini berarti 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 6 gitu ya. Sehingga kita bisa keluarkan 2 pangkat X-nya dikali dengan 2 pangkat 7 dikurangi dengan 2 pangkat 6. Kalau kita lihat 2 pangkat 7 itu 128 dikurangi 2 pangkat 6 itu 64 ya. Ini sama dengan 64 pangkat X, sehingga kita hitung jadi 2 pangkat X dikali dengan 64. Ini 64 pangkat X. Sehingga kita bisa ubah semuanya teman-teman, 64 pangkat X-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 6X ya. Nah yang ini 2 pangkat X, dan kita tahu bahwa 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 tadi ya. Maka jadi di sini 2 pangkat 6. Tahu kalau kita gabungkan jadi 2 pangkat 6X sama dengan 2 pangkat X plus 6. Gitu. Aman ya teman-teman ya. Sehingga kalau sudah, teman-teman tinggal samakan, karena di sini basisnya sudah sama, berarti pangkatnya juga pasti sama, yaitu 6X sama dengan X plus 6. Sehingga 6X dikurangin X sama dengan 6. 6X dikurangin X itu hasilnya 5X sama dengan 6, sehingga X-nya sama dengan 6/5 ya. Jawabannya yang B teman-teman. Barangkali teman-teman di sini adalah X plus 8, tolong dikerjakan sendiri ya dengan cara yang serupa. Saya rasa jawabannya harusnya ada kalau soalnya memang betul X pangkat 8, tapi saya kira ini adalah X plus 6, sehingga saya sesuaikannya seperti itu. Gitu ya. Saya lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini jika 2 pangkat X 2X pangkat 2 dikurangi 5 dipangkatkan X pangkat 2 dikurangi 3X ya. Dibagi 3 sama dengan 1. Saya tuliskan ulang biar nggak bingung. 2X pangkat 2 dikurangi 5 dibagi dengan 3 dipangkatkan dengan X pangkat 2 dikurangi 3X sama dengan 1. Ini sekali lagi kalau ini salah teman-teman dicek ulang ya, karena nggak kelihatan beneran, bingung ini saya juga. Tapi saya coba anggap ini adalah X pangkat 2 dikurangi 3X ya. Kalau kita lihat bentuk ini tuh adalah bentuk persamaan eksponen yang bentuknya tuh serupa kayak gini teman-teman. Yang kalau saya punya Fx dipangkatkan Gx sama dengan 1 gitu ya. Oke, coba saya tuliskan sini. Kalau misalkan saya punya bentuk yang seperti itu akan ada tiga syarat ya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pangkatnya harus sama dengan 0. Gx-nya harus sama dengan 0. Oke, kalau Gx-nya sama dengan 0, itu syaratnya adalah Fx-nya tidak boleh 0.
Maksudnya gimana? Coba kita cek ya. Coba kita di sini gx-nya kan berarti yang ini ya. X kuadrat min 3x. Di x kuadrat min 3x sama dengan 0. Berarti x-nya kita keluarkan, berarti x dikali x min 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0. Atau x-nya sama dengan 3 teman-teman ya. Yang pertama. Nah, kalau sudah dapat nilai x-nya, kita substitusikan nilai 2x ini ke dalam fungsi f. Gitu. Jadi, kita cek untuk x sama dengan 0 ke dalam fungsi 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 5 dibagi dengan 3 ya. Ini hasilnya negatif 5 per 3. Ini tidak sama dengan 0, sehingga ini memenuhi. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk x sama dengan 3, berarti 2 dikali 3 pangkat 2 kurangi 5 dibagi dengan 3. Ini pasti nggak mungkin 0 ya. 3 pangkat 2 aja 9 kali 2. 18 kurangi 5, 13 per 3. Juga tidak sama dengan 0. Ini juga pasti memenuhi. Dari sini aja kita udah dapat 2 nih ya. Dari satu syarat. Kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Yaitu ketika nilai fx-nya sama dengan 1. Fx-nya berarti ini basis ya. Berarti 2x kuadrat dikurangi 5 dibagi dengan 3. Nilainya akan sama dengan 1. Sehingga 2x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 3 ya. Berarti 2x kuadrat sama dengan 3 tambah 5, 8. Maka x kuadratnya sama dengan 4. X-nya otomatis plus minus 2. Yang terakhir, ketika fx-nya sama dengan negatif 1. Berarti 2x kuadrat dikurangi 5 dibagi 3. Nilainya akan sama dengan negatif 1. Jadi 2x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 3 kali negatif 1, negatif 3. Kemudian 2x kuadrat sama dengan 2. Sehingga x kuadratnya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan plus minus 1. Nah, untuk syarat yang ini, itu harus syaratnya itu adalah gx-nya genap teman-teman ya. Maksudnya itu hasil dari x kita substitusikan ke dalam fungsi g. Hasilnya itu genap apa ganjil gitu. Kita coba ya. Ketika x sama dengan negatif 1 dulu, ke dalam fungsi x kuadrat ya, berarti x kuadrat min 3x. Itu sama dengan min 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali min 1. Ini sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti ini genap. Memenuhi ya. Berikutnya kalau x-nya sama dengan 1, otomatis 1 kuadrat dikurangi 3 dikali 1, negatif 2 ya, ini juga genap. Berarti ini memenuhi semua teman-teman. Sehingga yang memenuhi itu himpunan penyelesaiannya ada yang pertama itu kan dari ini. Dan 0 dan 3, kemudian plus minus 2 dan plus minus 1. Berarti kita mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Sehingga dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 teman-teman. Jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tapi saya coba rapikan dulu. Oke, lanjut nomor 3. Jika x kuadrat dikurangi 25x tambah c mempunyai akar A dan B, dan keduanya merupakan bilangan prima ya, dan B-nya lebih dari A, maka 3A dikurangi B tambah C-nya berapa? Oke, di sini karena akar-akarnya adalah A dan B, maka kita cari dulu ya hasil penjumlahan akar-akarnya menggunakan rumus teorema Vieta yang akar jumlah gitu loh. Jadi A ditambah B-nya sama dengan negatif 25 dibagi dengan 1 ya. Berarti 25. Kemudian hasil kalinya adalah C per A. Berarti C-nya C, A-nya 1. Sehingga C doang. Kemudian di soal dikatakan bahwa
A dan B itu bilangan prima kan teman-teman ya. Dan jumlahnya itu kalau kita lihat adalah bilangan ganjil. Otomatis kalau dua-duanya prima dan hasilnya adalah ganjil, salah satunya pasti genap ya. Sehingga A-nya bisa jadi sama dengan genap. Bilangan prima yang genap itu hanya ada angka 1, yaitu angka 2. Sehingga kalau A-nya adalah 2, maka B-nya sama dengan 25 dikurangi dengan A ya. Atau B-nya 25 dikurangi dengan 2. Maka B-nya sama dengan 3. Tuh, kita simpan dulu. 23 teman-teman. Gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa cari juga nilai C-nya. Ya, nilai C-nya dapat dari mana? Nilai C-nya bisa dapat dari ini, A dikali B sama dengan C kan. Berarti AB sama dengan 2 dikali 23. AB itu C ya, berarti ini 46. Sehingga kalau pertanyaannya adalah 3A, berarti 3A dikurangi B ditambah C, otomatis jadi 3 dikali dengan 2 dikurangi dengan 23 ditambah dengan 46 ya. Ini 6, negatif 23 tambah 46 ya 23, sehingga nilainya sama dengan 29. Jawabannya yang C. Di sini kenapa sih A-nya yang lebih kecil teman-teman? Karena kan dari syarat awalnya tuh B-nya lebih besar, otomatis prima paling kecil dan dia genap otomatis 2, maka saya pakainya A-nya langsung 2 gitu ya. Kenapa bukan B yang sama dengan 2? Paham ya? Ini gampang. Nomor 3, kita lanjut nomor 4. Jika 3A ditambah 5 per B sama dengan negatif 20 dan 2A dikurangi 1 per B sama dengan negatif 1/3, maka jumlah semua bilangan bulat non negatif yang lebih kecil. Berarti non negatif itu dimulai dari 0 ya. Berarti bilangan bulat non negatif berarti dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kita bisa mulai dari yang pemisalan dulu aja ya. Di sini ada 1/A, 1/B ya, berarti 1/A-nya kita misalkan jadi X, 1/B-nya kita misalkan jadi Y. Misalkan gitu. Bisa nggak sih Kak kalau misalnya langsung aja? Bisa sebetulnya, cuman kalau saya lebih suka dimisalkan kalau bentuknya variabelnya ada di bawah atau jadi penyebut, maka kita bisa lakukan pemisalan aja biar lebih gampang. Nah, berarti kalau misalkan saya punya 3 per A berarti jadinya 3X. 5 per B berarti sama dengan jadi 5Y ya. Sama dengan negatif 20. Terus kalau 2 per A berarti jadi 2X. Negatif 1 per B berarti sama dengan dikurangi Y sama dengan negatif 1/3. Ini persamaan 1. Nah, persamaan keduanya kita bikin Y aja ya. Berarti 2X. Kita pindahkan aja Y sama dengan 2X ditambah 1/3 ya. Persamaan yang kedua. Sehingga kita bisa substitusikan persamaan kedua ke 1 ya. Maka kita punya 3X ditambah 5Y, berarti 5 dikali 2X plus 1/3 sama dengan negatif 20. Maka kita akan punya 3X ditambah 10X ditambah 5/3 sama dengan negatif 20. Gitu ya. Maka 3X tambah 10X jadi 13X sama dengan negatif 20 dikurangi 5/3. Cepatnya gini aja. Negatif 3 kali 20 negatif 60. 3 kali negatif 20 negatif 60 dikurangi 5. Berarti negatif 65 ya. Berarti 13X sama dengan negatif 65/3. Maka X-nya sama dengan negatif 65/3 dikali 13. Ini antara 65 sama 13 kan kelipatan ya. 65 bagi 13 kan 5. Berarti negatif 5/3. Itu baru X ya. Sehingga kita bisa nyari Y-nya. Untuk mencari Y-nya kita bisa masukkan ke dalam substitusikan X ke persamaan yang kedua ya. Yaitu Y sama dengan 2X
Ini loh teman-teman. Y sama dengan 2X plus sepertiga. Kita masukin X-nya, kita ganti dengan negatif 5/3 ditambah sepertiga. Sehingga Y sama dengan negatif 10/3 ditambah sepertiga. Maka Y-nya sama dengan negatif 9/3 atau sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke pemisalan. Tadi kan A itu, X itu sama dengan A, berarti kita balik aja ya. Berarti kita bisa simpulkan A-nya sama dengan negatif 3/5. Kita balik aja, bisa biar lebih cepat. Sama aja kok. Berarti B-nya sama dengan kebalikan dari Y, yaitu negatif sepertiga. Gitu. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kita hitung aja. Hitung dari permintaan soal. Jadi 1 per negatif A ditambah B sama dengan 1 per, ini kan berarti negatif A ya, A-nya negatif 3/5 ditambah negatif sepertiga. Gitu. Jadi ini kan jadi positif teman-teman ya. Sehingga kita samakan penyebut aja. Jadi 5 dibagi 5, 1, 3, 15 ya. 15 bagi 5, 3 ini 9 dikurangi 5 ya. Sehingga ini hasilnya adalah 15. Bentar. Jadi 1 per 4/15 gitu. Sehingga jadi hasilnya 15 dibagi dengan 4. 15 bagi 4 itu adalah 3,75. Pertanyaannya itu adalah cari bilangan maka jumlah bilangan bulat negatif yang lebih kecil daripada atau sama dengan ini. Nah, ininya nilainya sama dengan ini. Berarti kalian cari nilai yang kurang dari misalkan P itu harus kurang dari 3,75 dan merupakan bilangan non negatif bulat ya. Maka P-nya akan ada banyak, yaitu ada 0, 1, 2, dan 3. Gitu. Kalau pertanyaannya adalah jumlah, maka kita jumlahkan. Berarti 0, tambah 1, tambah 2, tambah 3. Jawabannya 6, teman-teman. Ya, ada di opsi jawabannya adalah C. Gitu. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5, jika X memenuhi 2X min 5 dibagi X plus 3 lebih dari sama dengan X min 4 dibagi X plus 10 plus 1, maka nilai dari Y sama dengan negatif 2X plus 10 terletak pada interval mana? Oke, berarti kita bisa mulai dengan menggeser persamaan tersebut teman-teman ya. Yang ada di kanan kita geser ke kiri. Jadi kita punya 2X dikurangi 5 dibagi dengan X plus 3 dikurangi dengan X min 4 dibagi X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita samakan penyebut ya. Samakan penyebutnya, kita kalikan aja X plus 3 dikali dengan X plus 1. Tadi juga nggak apa-apa sih X plus 1 dulu, tapi biar rapi aja. Kemudian berarti kita kali silang 2X min 5 dikali dengan X plus 1 dikurangi X min 4 dikali dengan X plus 3 ya teman-teman ya. Lebih dari sama dengan 0. Ini kita tambah panjang. Terus kita tinggal hitung. Ini kalau kita hitung kita bisa dapat 2X kuadrat. Langsung aja ya. Min 3X min 5 dikurangi sebelah kanannya berarti X kuadrat min X min 12 dibagi dengan, ini nggak usah dikalikan teman-teman. Kenapa? Karena kan kita butuh wilayah ya, maka nanti kalau dikalikan lagi yang bagian bawah itu nanti malah dipecah lagi, jadi kerjanya 2 kali, jadi nggak usah diapa-apakan bawahnya. Kita sederhanakan bagian atas saja. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat kan jadi 1, negatif 3X dikurangi negatif X jadi negatif 2 ya. Berarti X kuadrat plus negatif 2X ditambah dengan 7 dibagi dengan X plus 3
dikali dengan X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek wilayahnya dulu ya. Yang pertama, yang atas kan kayaknya nggak bisa difaktorkan ya. Maka kita cek dulu nih nilai diskriminannya. Caranya, D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Terus kalau kita lihat B-nya itu kan yang ini yang atas ya. Itu B-nya sama dengan negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 7. Sehingga nilainya sama dengan 4 dikurangi 28 sama dengan negatif 24. Negatif 24 itu kurang dari 0. Dan kalau kita lihat, kalau daerah atau persamaan kuadrat D-nya 0 dan A-nya lebih dari 0, ini kan A-nya 1 ya, lebih dari 0, maka dia adalah daerah definite positif. Artinya dia selalu positif gitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah soal meminta dia lebih dari sama dengan 0 dan di atasnya sudah dalam bentuk definite positif. Sehingga yang perlu kita pastikan adalah penyebutnya juga positif. Jadi karena pembilang positif, maka penyebut harus positif ya. Oke, berarti X plus 3 kita bikin sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3 dan X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1 ya. Sehingga wilayahnya itu harus cari wilayah positif. Kalau kita bikin garis bilangan kan gini, kita masukin di antara bilangan negatif 3 sama negatif 1 kan ada angka 0 di kanan ya, di sini. Kita pakai 0, masukin ke sini. 0 tambah 3 dikali 0 tambah 1, otomatis positif. Sehingga di sini positif, sini negatif, sini positif. Sehingga daerah penyelesaian dari penyebut tadi itu di sini. Ya. Ingat bulatannya penuh, nggak boleh kosong. Kenapa? Karena bilangan di sini merupakan bilangan penyebut nggak boleh penuh ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan nilai X-nya itu kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari negatif 1. Oke teman-teman. Nah, kemudian karena kita udah punya nilai Y-nya, maka kita bisa substitusikan nilai X yang kita punya, ada 2 tadi, kita substitusikan ke dalam fungsi Y yang sebagai batas tadi, yang di soal ya. Saya rapikan garis bilangannya dulu ya teman-teman ya. Kita tinggal substitusikan untuk masing-masing X tadi ya. Ketika X kurang dari negatif 3, kita substitusikan ke dalam fungsi Y. Ya. Berarti Y sama dengan 2 dikali negatif 3 ditambah 10 ya. Maka Y-nya sama dengan 4 teman-teman ya. Jadi otomatis wait. Di sini kalau kita lihat, bukan gini caranya. Karena dia pertidaksamaan ya, lupa saya. Oke, kalau dia pertidaksamaan itu kan X-nya kan kurang dari negatif 3 ya. Jadi kalau saya punya 2X, negatif 2X, otomatis kurang dari berapa teman-teman? Otomatis kurang dari negatif 2 kali negatif 3 ya, berarti kurang dari 6. Gitu. Sehingga kalau saya punya fungsi Y sama dengan negatif 2X plus 10, maka Y-nya sama dengan 6 ditambah 10 ya. Maka Y sama dengan 16. Nah, ini baru bentuk ininya aja bentuk biasanya, maka Y-nya harus lebih dari 16 ya. Gitu teman-teman. Bener nggak teman-teman? Oh ini salah, sorry. Harusnya lebih dari ya, karena kan di kali negatif ya. Tuh, sorry. Makanya ini tandanya jadinya lebih dari. Paham ya?
Oke, salah, sorry. Terus kalau X lebih dari negatif 1, maka negatif 2X-nya pasti kurang dari negatif 1 kali negatif 2 ya 2 ya. Gitu, sehingga Y sama dengan 2 ditambah 10. Maka Y sama dengan 12 atau Y-nya kurang dari 12. Gitu, sehingga kalau kita lihat daerah penyelesaiannya itu Y-nya kurang dari 12 dan Y-nya lebih dari 16. Maka Y kurang dari 12 atau karena dipakai interval ya, Y-nya lebih dari 16. Gitu. Jawabannya berarti yang mana teman-teman? Yang C ya. Gitu. Bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 5 ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal nomor 6. Pertidaksamaan yang dapat dikeluarkan dari sistem pertidaksamaan linear negatif X ditambah Y lebih dari sama dengan 0 dan X tambah Y dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Negatif X tambah 5Y kurang 20 kurang dari sama dengan 0. 2X tambah 3Y kurangi 10 lebih dari sama dengan 0. Dan dengan tidak mengubah daerah penyelesaian adalah, berarti harus ada yang dibuang ya. Jadi otomatis kita bisa mulai. Di sini kan kalau kita lihat ada berapa ya teman-teman ya? Ada berapa persamaan? 1, 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba perbaiki dulu bentuk persamaan 1, 2, dan 3. Pertidaksamaan 1, 2, 3. Yang pertama kan di sini ada negatif X ditambah Y lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya buatkan kayak gini lah, negatif X ditambah Y lebih dari sama dengan 0, maka Y lebih dari sama dengan X boleh nggak? Boleh ya. Ini persamaan 1 lah ya. Kemudian yang kedua, yaitu X ditambah Y kurangin 4 lebih dari sama dengan 0, maka kalau dibikin Y berarti lebih dari sama dengan 4 dikurangin X. Ini persamaan yang kedua ya. Dan persamaan yang ketiganya saya pakai yang negatif X ditambah 5Y dikurangi 20 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kalau saya punya 5Y kurang dari sama dengan 20 tambah X ya. Kita bagi dengan 5 berarti Y kurang dari sama dengan 20 bagi 5, 4. Dan X dibagi 5 atau 1/5 X gitu. Ini persamaan yang ketiga. Dari persamaan 1, 2, dan 3 ini coba kita cari titik potong masing-masing ya. Nah, untuk mencari titik potongnya berarti kita eliminasi aja ya. Titik potong persamaan 1 dan 2 dulu. Berarti Y sama dengan X disubstitusikan ke dalam fungsi Y sama dengan 4 min X ya. Berarti ini X sama dengan 4 min X, sehingga ini 2X sama dengan 4, X-nya sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, ini kan sama, maka Y juga sama dengan 2 ya. Maka titik potong mereka ada di 2,2. Lanjut. Kemudian kita lanjut ke titik potong. Titik potong 1 dan 3. Terus berarti persamaan 1 itu kan Y sama dengan X. Persamaan ketiga itu kan Y sama dengan 4 ditambah 1/5 X, ya enggak? Berarti Y-nya kita ganti X sama dengan 4 ditambah 1/5 X, sehingga X dikurangi 1/5 X sama dengan 4. 5 kurangi 1, 4 ya, berarti 4/5 X sama dengan 4. Ini 4-nya habis, sehingga X-nya sama dengan 5. Kalau X-nya 5, berarti Y-nya juga 5 ya. Berarti ini
Kenapa? Karena Y kan sama dengan X ini. Y-nya juga 5. Sehingga X, Y-nya sama dengan 5,5. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita bisa lakukan pencarian titik potong berikutnya dari persamaan yang kedua dan yang ketiga ya. Gitu. Dari yang kedua itu katanya, yang ini teman-teman, Y sama dengan 4 min X ya. Y sama dengan 4 min X, kita masukin ke dalam fungsi Y sama dengan 4 ditambah 1/5 X gitu. Sehingga 4 min X sama dengan 4 ditambah 1/5 X. Sehingga kalau ini kita bisa dapatkan sama-sama 4, otomatis ini 0 ya. Ini min X sama dengan 1/5 X. Sehingga kalau kita pindahkan berarti 1/5 X ditambah X sama dengan 0. Sehingga ini 6/5 X sama dengan 0, maka X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita bisa masukin ke dalam fungsi Y sama dengan 4 min X. Ini 0, maka Y-nya sama dengan 4. Berarti titiknya di 0,4. Dari sini kita bisa dapat kita bisa dapatkan titik-titik potongnya ya. Maka kita bisa langsung ujikan aja teman-teman. Kita uji atau kita cek ya ke persamaan yang keempat. Yang ini loh. Kita cek. Yang pertama kan kita punya titik 2,2. Kita masukin tuh 2,2-nya ke dalam fungsi 2x yang ini teman-teman. 2x plus 3y min 10, kita langsung aja ya. 2 dikali 2 kurangi ditambah 3 dikali 2 kurangi 10, sehingga ini 4 tambah 6 kurang 10. Ini nilainya lebih dari sama dengan 0. Ini berarti 0 kan? 0 lebih dari sama dengan 0. Berarti memenuhi. Kemudian titik berikutnya ada di 5,5. Berarti 2 kali 5 tambah 3 kali 5 dikurangi 10. Ini berarti kita bisa dapatkan 10, 15 kurangi 10. Otomatis ini 15 lebih dari sama dengan 10, memenuhi juga. Oke, berikutnya di persamaan atau titik yang ketiga ya di 0,4. Sehingga kita bisa punya 2 kali 0 tambah 3 kali 4 kurangi 10. Ini berarti 12 ya. 12 kurangi 10 lebih dari sama dengan 0. Sehingga ini 2 lebih dari sama dengan 0. Ini juga memenuhi lagi. Sehingga tiga-tiganya memenuhi teman-teman. Nah, yang perlu kita cek berarti ini tuh bukan merupakan pertidasamaan yang kita cari, tapi ini adalah pertidasamaan atau fungsi objektifnya. Jadi yang perlu kita buang persamaan yang keempat ini. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk berikutnya di nomor 7 ini, jika diberikan barisan 2, 6, 12, 20, 30, 42, maka suku ke-20. Teman-teman harusnya ngeh ya. Ini 26, 12, 20, 30, 42 tuh fungsi barisan, pola barisan persegi panjang ya. Kenapa? Karena suku pertamanya itu sama dengan 2. 2 itu didapatkan dari 1 kali 2 ya kan ya. U2-nya berarti 2 dikali 3, which is 6 kan? Betul nggak? U3-nya berarti sama dengan 3 dikali 4. Betul juga 12. U4-nya berarti sama dengan 4 kali 5. Betul lagi 20. Betul ya? Sehingga kalau kita buatkan menjadi bentuk rumus umumnya, UN-nya itu sama dengan N dikali N plus 1. Otomatis kalau dicari U20, otomatis sama aja 20 dikali dengan 20 plus 1, yaitu 21. Sehingga nilainya adalah 420. Jawabannya adalah yang D ya. Ini gampang sekali teman-teman. Lanjut nomor 8. P negatif 2 1Q pangkat 2 sama dengan matriks identitas yang ditanyakan adalah Q-nya. Berarti kita coba jabarkan untuk perpangkatan matriksnya ya.
berarti P negatif 2 1Q dikali dengan bentuk yang sama ya, P negatif 2 1Q nilainya sama dengan 1001. Maka kita kalikan biasanya perkalian baskom baris dan kolom, baris dan kolom, baris dan kolom, baris dan kolom gitu. Jadi P dikali P kuadrat negatif 2 dikali 1 negatif 2 ya. Kemudian P dikali negatif 2 berarti negatif 2P. Negatif 2 kali Q berarti negatif 2Q. Terus 1 kali P. Q kali 1 Q. 1 kali 2 negatif 2. Q kali Q kuadrat. Gitu. Nilainya akan sama dengan identitasnya 1001. Sehingga kita bisa punya yang pertama berarti kita pakai yang ini aja nih. P kuadrat dikurangi 2 ya. Berarti P kuadrat kurangi 2 nilainya sama dengan siapa? Sama dengan yang satu tempat ya, yang ini tuh. Sama dengan 1. Sehingga P kuadrat sama dengan 3. Sehingga P-nya sama dengan plus minus akar 3. Kemudian kita cek ada ternyata yang lebih sama, itu P plus Q sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat P ditambah Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan negatif Q. Berarti kalau misalkan P-nya akar 3, otomatis Q-nya sama dengan negatif akar 3. Gitu? Kalau Q-nya negatif akar 3, otomatis P-nya sama dengan akar 3. Ya udah, berarti jawabannya pasti akar 3 ya. Tergantung kondisi si P-nya aja. Kebalik semua ini teman-teman. Ini kalau Q-nya, nah ini kayak gini. Kemungkinannya kayak segini. Jadi Q-nya bisa yang positif, bisa yang negatif ya. Dan kita ada punya yang positif. Ambil yang positif. Kita lanjut, kita soal nomor yang ke-9. Nomor 9 juga sepertinya mudah sekali. Di sini ada 5 pasang suami istri. Karena 5 pasang berarti totalnya ada 10. Totalnya ada 10 orang. Kemudian si istri akan duduk secara acak pada barisan yang terdiri dari 10 kursi. Probabilitas bahwa Pak Tri akan duduk bersebelahan dengan istrinya. Berarti Pak Tri dengan istrinya itu berarti satu pasang kan? Berarti suami dan istri ini satu pasang. Kemudian berarti ada sekitar 8 pasang lagi ya. Maka 8 faktorial. Nah ini dianggap 1 faktorial. Berarti totalnya adalah 9 faktorial kan ya. Jadi 9 faktorial. Tapi jangan lupa dihitung urutan patrinya. Karena patri kan bisa duduk patri dulu baru si istri, atau istri dulu baru patri kan. Berarti 9 faktorial dikali dengan 2. Nah ini adalah NA-nya. Nggak usah dihitung dulu deh, nanti aja. Nah kemudian NS-nya itu karena kan ada 10 orang ya. Maka jadi 10 faktorial aja. Sehingga peluangnya kita bisa dapatkan 9 faktorial dikali dengan 2 dibagi dengan 10 faktorial. Maka kita bisa tulis 9 faktorial dikali 2 dibagi dengan 10 dikali 9 faktorial. Kita bisa coret 9-nya. Sehingga kita bisa punya 2/10. Atau sama dengan 1/5. Jawabannya yang D teman-teman ya. Lanjut soal nomor 10. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf kata simak UI. Oke, hati-hati ketika menuliskan bentuk seperti ini. Simak UI di sini, I-nya ada 2. Hati-hati ya. Simak UI, I-nya ada 2. Berarti kita coba cek vokalnya dulu.
Vokalnya ada I, A, U, dan I lagi. Ya. Konsonan, sedikit ini konsonannya, ada S, M, dan K ya. Ada 3. Sementara si vokalnya ada 4 dengan I-nya ganda ada 2 ya. Jadi dari sini kita bisa mencari apa ini katanya? Apabila 3 huruf pertamanya harus konsonan, berarti konsonan bebas ya yang ini. Berarti yang pertama 3 faktorial aja ya berarti ya. Berarti karena 3 konsonannya berarti 3 faktorial dikali dengan, nah di sini mungkin yang agak mikir ya, yaitu dikali dengan siapa? Dikali dengan, ingat di sini yang vokal itu ada 4, tapi ada 2 yang sama, maka kita pakai permutasi yang memiliki unsur yang sama, berarti 4 faktorial dibagi unsur yang samanya ada berapa? Ada 2 faktorial. Sehingga kita bisa kalikan 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 ya. Sehingga ini 3 faktorial itu 6 dikali 12, maka nilainya sama dengan 72. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut jawabannya B ya. Kita lanjut soal nomor 11. Pada persegi ABCD, titik E terletak pada garis AD dan titik F terletak pada sisi CD sehingga segitiga BF sama sisi. Perbandingan luas segitiga BF dan segitiga AB adalah, oke, saya coba buat gambarnya dulu ya teman-teman ya. Sudah saya coba buatkan. Di sini si F itu ada di CD, kemudian si tadi si E itu ada di AD ya. Nah, coba kita misalkan ya, panjang sisinya itu biar gampang kita pakai angka aja teman-teman ya. Panjang sisi sama dengan 1 biar gampang. Berarti AB itu sama dengan CD sama dengan BC sama dengan AD ya. Itu sama dengan 1. Terus coba saya buat pemisalan lagi untuk si titik yang lain atau garis yang lain. Misal ini E ya, sorry. Ini E, ini F. Berarti A ke E-nya misalkan P lah ya. Nah, kemudian karena kan di sini kan segitiga BF kan segitiga sama sisi ya, disoalkan diketahui dari sini bahwa dia segitiga sama sisi. Nanti segitiga sama sisi. Dan kalau dilihat bangunannya tuh simetris dengan diagonal AC ya. Oke, berarti maka posisi E itu ada di E dan F dan C dan CD juga bersifat simetris teman-teman, sehingga kalau kita lihat si AE itu akan sama dengan ini. AE akan sama dengan EF harusnya ya. Sehingga kalau di situnya X, ini juga X nih. Kok X ini P. Gitu. Sehingga kita bisa cari nilai dari apa ya? Nilai dari si panjang EF ini. Oh ya, sorry. Ini kan tadi panjangnya CD-nya 1. DF-nya itu berarti di sini panjang DF itu 1 min P ya. Ini juga 1 min P nih. Kalau saya coba gambar ulang bentuknya gini. Sorry, ini sama harusnya. Gitu ya. Ini D, ini E, ini F. Berarti ini 1 min P, ini juga 1 min P. Gitu, betul nggak? Sehingga kita bisa cari EF-nya pakai Pitagoras aja. EF sama dengan 1 min P pangkat 2 ditambah 1 min P pangkat 2. Diakarkan. Karena 1 min P pangkat 2-nya ada 2, maka 2 dikali 1 min P pangkat 2. Apakah dihitung? Biarin aja teman-teman. Dicek dulu ya. Ditahan dulu. Kemudian kita lanjut ke bagian segitiga satunya nih. Karena kan di sini mencari BF ya. BF tuh ini kan. Otomatis kita butuh panjang EF-nya. Panjang EF-nya kita butuhkan dari segitiga ini. Panjang EB-nya kita butuhkan dari sini. Dari ABE ya. Coba kita gambarkan ulang sebelah sini. Gitu. Ini berarti A, ini E, dan ini B.
A ke E itu P, A ke B itu 1 ya. Berarti EB-nya kita bisa dapatkan 1 kuadrat tambah P kuadrat diakarkan. Kalau kita lihat, kan sama sisi, otomatis EB dengan EF sama. Karena sama sisi, maka EF harusnya sama dengan EB kan. Sehingga kita bisa punya EF-nya adalah 2 kali 1 min P kuadrat. Jangan lupa diakarin. Sama dengan 1 plus P kuadrat diakarin. Sehingga akarnya sama-sama hilang. Jadi 2 kali 1 min P kuadrat sama dengan 1 plus P kuadrat. Kita bisa jabarkan sebelah kirinya dulu. 1 dikurangi 2P plus P kuadrat ya. Sama dengan 1 plus P kuadrat. Sehingga ini jadinya 2P kuadrat min 4P plus 2 sama dengan 1 plus P kuadrat. Kita hitung 2P kuadrat dikurangi P kuadrat berarti P kuadrat. Dikurangi 4P ditambah 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau sudah berarti nilai P-nya itu kita bisa cari pakai rumus ABC aja. Berarti P 1,2-nya kita ambil yang positif. Berarti B-nya negatif 4, berarti B plus minus. Langsung 4 aja deh. Ya, biar cepet ya. 4 plus minus. Ini 4 pangkat 2, 16. Kurangi 4AC. 4 kali 1 kali 1. Bagi 2A. Berarti 4 plus minus 16 kurangi 4, 12 ya. Bagi 2. Akar 12 itu 2 akar 3 teman-teman. Ini bagi 2 sehingga nilainya 4 plus 4 bagi 2 2 ya. Berarti 2 ditambah akar 3. Ini plus minus karena kita butuh yang positifnya, maka kita ambil yang positifnya aja. Bukan, sorry teman-teman. Jangan ambil yang positif. Kenapa? Karena tadi si panjang dari sini ke sininya aja udah 1 gitu. Nggak mungkin yang sininya lebih dari 1 kan ya. Jadi otomatis P yang diambil adalah 2 dikurangi akar 3. Tadi ya, kenapa? Karena si sisinya aja, sisi perseginya adalah 1 gitu. Maka kita ambil yang lebih kecil. Gitu. Oke, sekarang kita coba lanjut ke luas yang dicari ya. Luas segitiga yang sini. Ini kan segitiga sama sisi. Untuk mencari segitiga sama sisi rumusnya gampang ya. Luas segitiga sama sisinya apa tadi? BEF ya. Luas segitiga sama sisi BEF itu sama dengan S kuadrat dibagi 4 akar 3 ya. Karena di sini S kuadratnya itu adalah si P itu sendiri, yaitu 2 min akar 3, maka 2 min akar 3 2 min akar 3 dipangkatkan 2 dibagi 4 akar 3 ya. Sehingga kita bisa punya ini 4 dikurangi 2, 4 ya, 4 akar 3 ditambah 3 dibagi 4 kali akar 3. Sehingga ini kan 4 tambah 3, 7. 7 dikurangi 4 akar 3 dibagi dengan 4 kali akar 3. Sehingga kita bisa punya ini sama dengan, kok 7 sih teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Panjang dari si, ini kayaknya ada yang salah teman-teman. Sorry, saya hapus dulu ya. Kalau kita lihat tadi si P itu kan panjang ini teman-teman. Ya. Panjang ini P tuh. Yang kita cari tuh EB. EB-nya ini loh. Ya, berarti sorry, kita hapus. Cari S-nya dulu. S sama dengan, atau S kuadrat aja langsung.
atau S dulu boleh deh. S-nya sama dengan 1 ditambah P kuadrat akar. Nah, karena tadi kan di rumus luas segitiga BEF itu sama dengan S kuadrat dibagi 4 kali akar 3. Biar lebih gampang, S-nya kita yang sini bikin kuadrat aja, dikuadratin ya. Berarti S kuadrat sama dengan 1 ditambah P kuadrat. P-nya kita ganti dari sini, dari yang negatif ini. Berarti 2 dikurangi kurangi 3 ya. Berarti 2 dikurangi 3, kurangi akar 3 pangkat 2. Berarti ini sama dengan 1 plus 4. Nggak usah dikurung apa-apa deh. Kemudian 4 akar 3 ditambah dengan 3 ya. Berarti 7 tambah 1, 8. 8 dikurangi 4 akar 3. Nah, ini adalah S kuadratnya. Sehingga kita masukin sini. 8 dikurangi 4 akar 3 dibagi 4. Dikali akar 3. Berarti kalau dibagi 4 dulu, jadi kan 2 min akar 3 ya. Dikali akar 3. Maka dapat 2 akar 3 dikurangi 3 ya. Ini adalah luas BEF, teman-teman. Kemudian karena kita bukan nyari luas BF doang, tapi luas si ABE juga. Kalau ABE dia persegi segitiga siku-siku, berarti gampangnya panjangnya 1, alasnya 1, tingginya P. Tadi segitiga apa? ABE. Berarti luas segitiga ABE-nya sama dengan setengah dikali alasnya 1 kali P ya. Setengah dikali 1 kali P-nya itu ini 2 akar 3, 2 min akar 3. Sehingga kita punya berarti 1 dikurangi setengah akar 3 ya. Maka nggak usah dikalikan deh teman-teman, biar bisa dicoretnya gampang nanti. Jadi setengah kali 2 akar 3 gitu aja. 2 dikurangi min akar 3. Terus coba kita bandingkan dengan pernyataannya. Perbandingan BF dengan ABE, berarti BF dulu ya. Jadi luas BEF dibanding dengan luas ABE. BF-nya yang ini. Berarti 2 akar 3 min akar 3 dibagi dengan ini setengah dikali 2 kurangi akar 3. Gitu. Atau kalau mau dikeluarin ini bisa nih. Akar 3-nya dikeluarin. Jadi 2 min akar 3 dikali dengan sepertengah 2 min akar 3. Sehingga ini bisa kita coret. Yaitu tinggal akar 3 bagi setengah, yaitu 2 akar 3. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang E teman-teman ya. Ada. Ini agak panjang ya teman-teman ya. Jadi silakan ditonton ulang kalau misalkan masih bingung. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 12. Jika A, B, C adalah bilangan bulat positif yang memenuhi AB ditambah BC sama dengan 51 dan AC tambah BC sama dengan 19, maka A dikurangi 2B tambah 3C sama dengan berapa? Oke, dari sini kita coba cek persamaan yang kedua ya. Dari persamaan yang kedua kita punya, coba kita tulis dulu persamaan yang keduanya. Kalau saya keluarin langsung boleh nggak teman-teman? Yaitu C dikali dengan A plus B gini ya, sama dengan 19. Gitu, boleh ya? Karena 19 itu kan bilangan prima teman-teman. Dan katanya kan variabelnya merupakan bilangan bulat positif ya tadi ya. Maka faktor yang mungkin dari bilangan prima 19 itu kan cuma ada 1 ya. Ya kalau nggak 1 ya berarti 19. Ya nggak? Berlaku juga untuk si AB tambah BC ya tadi ya. Coba tadi kan ya. Karena 19 prima dan ABC bulat positif, maka C dikali A plus B itu sama dengan bisa 1 kali 19 atau 19 kali 1, bisa kebalikannya aja ya. Gitu. Dan di sini kan berarti otomatis A sama B itu pasti ya lebih dari sama dengan
1 karena kan dia bulat positif. Sehingga gimana ya coba nulisnya ya. Tadi ya, karena A sama B kan pasti lebih dari sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena kan tadi bilangan bulat positif. Maka otomatis A ditambah B itu paling tidak itu nilainya sama dengan 2 ya. Karena A sama B nya jadi 1 gitu. 1 tambah 1 kan 2. Maka otomatis karena A tambah B nya harus 2, berarti ini kebalik ya. Bukan 19 kali 1 tapi bukan 1 kali 19 tapi harusnya 19 kali 1. Maka A ditambah B nya yang harus sama dengan 19 dan C sama dengan 1 teman-teman. Gitu. Ya, ini simpan dulu. Kemudian kita bisa lanjut ke persamaan yang kedua dari persamaan yang pertama, yaitu AB ditambah BC sama dengan 51 ya. Ini juga sama, B-nya kita keluarkan, jadi A plus C sama dengan 51. 51 juga prima, atau gini aja. Daripada ngubah ulang kayak tadi, berarti kita coba ganti aja, substitusi aja ya. Substitusi si nilai C ke dalam fungsi sini. Substitusi C, berarti sehingga B dikali A plus 1 sama dengan 51 gitu. Boleh ya? Terus ini kan kita juga bisa ganti nih sebenarnya. A tambah B kan sama dengan 19. Maka kalau saya nulis A sama dengan 19 min B juga boleh-boleh aja ya. Sehingga kita bisa tuliskan 19 min B gitu. Jadi kalau saya tuliskan B-nya sama dikali dengan A-nya 19 dikurangi B tambah 1 sama dengan 51 gitu. Sehingga ini B dikali dengan 20 kurangi B sama dengan 51. Kita kali masuk aja berarti 20B dikurangi B kuadrat sama dengan 51. Ini kenapa ada titiknya? Jadi B kuadrat sama dengan min 20B ditambah 51 ya, sama dengan 0. Oke, kalau kayak gini bisa kita faktorkan B min 17 dikali dengan B plus 3 ya. Kok 3? Min 3 sama dengan 0. Maka B nya 17 atau B nya sama dengan 3. Sehingga kita bisa cek aja B-nya tuh 17 apa 3. Caranya tinggal kita substitusi aja. Kalau B-nya sama dengan 17, otomatis A-nya berapa? A itu kan sama dengan 19 min B ya. Yang ini teman-teman. Otomatis ini A-nya sama dengan 19 kurangi 17. Otomatis A-nya sama dengan 2 ya. Maka otomatis nilai dari si pertanyaannya kan ini. A dikurangi 2C tambah 3C. A dikurangi 2B kurangi 3C. C kan 1 ya, masih sama ya. Berarti A-nya 2 dikurangi 2 dikali 17 ditambah 3 kali 1. Ini hasilnya adalah negatif 29. Ya ini betul-betul aja sih sebenarnya kalau misalkan emang ada, tapi nggak ada kebetulannya. Coba kalau B-nya sama dengan 3. Kalau B-nya sama dengan 3 berarti A-nya sama dengan 16 ya. 19 kurangi 3, C-nya masih 1. Maka di sini berarti 16 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 3 kali 1. Sehingga 16 kurangi 6, 10 tambah 3, 13 ya. Ada nggak 13? Oh ada teman-teman, berarti kita pilih yang 13. Kak gimana kalau misalkan hasilnya ada juga negatif 29? Nah ini harus dipilih aja salah satunya, karena pasti benar dua-duanya teman-teman. Makanya si pembuat soal udah tahu nih jawabannya cuma ada 1, sehingga yang dikasih opsi hanya ada 1. Gitu, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Jika dalam sebuah kantor diambil sampel sebanyak 6 orang dan setiap hari masing-masing menggunakan komputer selama 10, 12,
8, 9, 16, dan 5 jam, maka rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, variansinya berapa, dan mediannya berapa. Oke, di sini berarti kita coba bentuk dalam bentuk urut aja ya, 13 ini. Datanya tuh ya. Berarti dari 5, 8, 9, kemudian 10, 12, dan 16 ya. Ada 6 ya. Maka coba kita cari rata-ratanya dulu. Yaitu 5 ditambah 8 ditambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 16 dibagi dengan 6 ya. Dan 6 data. Ini berarti ada 60 dibagi 6, which is 10 ya. Oh, jadi pernyataan 1 langsung betul ya. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu kita diminta mencari standar deviasi. Standar deviasi itu ya sama aja kayak standar deviasi. Standar deviasi itu akar dari varians kan ya, atau standar deviasi itu simpangan baku. Maka kita nyari variansnya dulu aja. Cara nyari variansnya berarti datanya kita kurangi dengan rata-rata dipangkatkan 2 ya. 5 kurangi 10 pangkat 2 tambah 8 kurangi 10 pangkat 2 tambah 9 kurangi 10 pangkat 2. Kemudian kita bagi dengan total datanya dan 6. Maka kita bisa hitung 5 kurangi 10 kan negatif 5 pangkat 2, 25 ya. Langsung aja ya. Kemudian 8 kurangi 10, 2 pangkat 2, 4. 9 kurangi 10 pangkat 2, 1. 10 ini 0, 12 ini 4. 16 kurangi 10 berarti 16. Dibagi dengan 6. 25 tambah 4 tambah 1 tambah 0 tambah 4 sama dengan tambah 16 sama dengan 70. Bagi dengan 6 ya. Otomatis kok 6 sih? 1, 2, 70. Oh ya benar, 70 bagi 6 sama dengan 11, sekian ya. Oke, berarti otomatis pernyataan ketiga salah ya. Otomatis si standar deviasinya juga salah ya. Karena standar deviasi itu rumusnya kan akar dari si varian, seperti 11,6 ini juga salah. Kemudian yang keempat kita nyari median. Median tuh nilai tengah karena datanya adalah udah urut ya. Kita nyari tengahnya di sini mediannya. Berarti 9 tambah 10 bagi 2 otomatis di 9,5. Berarti pernyataan yang 4 betul ya. Yang betul hanya 1 dan 4. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Jika fx plus 1 sama dengan 2x min 7 dibagi x plus 1, maka titik-titik. Yang dicari berarti f negatif 1, f inverse negatif 1, dan f inverse negatif 1, dan f inverse 2 ya. F inverse negatif 2. Oke, berarti kita coba buat fungsinya menjadi fungsi x dulu aja ya, biar lebih mudah dicoba. Yaitu kan fx plus 1 sama dengan 2x min 7 dibagi dengan x plus 1. Berarti kita misalkan y sama dengan, jangan y deh, p sama dengan x plus 1. Sehingga x sama dengan p min 1 ya. Berarti ini fp sama dengan 2 dikali p min 1 dikurangi 7 dibagi dengan p min 1 plus 1. Sehingga fp-nya sama dengan 2p min 2 min 7 dibagi dengan p ya. Otomatis fp-nya sama dengan 2p dikurangi 9 bagi p. Nah, dari sini kita bisa langsung ganti tuh teman-teman nilai dari p-nya. Yaitu kita ganti menjadi f negatif 1. Berarti 2 dikali negatif 1 kurangi 9 bagi negatif 1. Ini berarti negatif 11 bagi negatif 1. Ya 11 ya. Jawabannya betul. Kemudian pernyataan yang kedua, f inverse negatif 1. F inverse negatif 1 itu berarti
F inverse negatif 1 itu sama aja kayak kebalikan aja ya. Kayak 2x min 9 per x itu sama aja negatif 1 hasilnya gitu. Berarti 2x min 9 sama dengan min x. Jadinya di sini 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Tadi pernyataan kedua juga betul. Kemudian kalau saya punya f inverse negatif 1, maka kita coba mulai merubah dari mana ya teman-teman ya. Gini aja, pakai sifat aja, f bundaran f inverse negatif 1. Ini berarti f inverse negatif 1 aja langsung ya. Nah, f inverse negatif 1 itu udah dapat hasilnya 3 ya. Berarti kita bisa dapatkan f inverse 3. Nah, f inverse 3-nya kita balikin lagi, yaitu 2x min 9 per x sama dengan 3. Maka 2x min 9 sama dengan 3x. Sehingga kita bisa punya 3x dikurangi 2x berarti x ya. X-nya sama dengan negatif 9. Oh, ini betul lagi. Yang keempat. Untuk pernyataan yang keempat itu, kita mau nggak mau harus mencari f inverse 2-nya. F inverse berapa tadi? Negatif 2, sorry. F inverse negatif 2 itu berarti masukin ke tadi aja, sama persis. Berarti kita bisa punya 2x min 9 dibagi dengan x. Hasilnya adalah negatif 2, berarti 2x min 9 sama dengan negatif 2x. Sehingga 4x sama dengan 9 ya. X-nya sama dengan 9 per 4. Pertanyaannya adalah 1 per, berarti 1 per f inverse negatif 2 itu berarti sama dengan 1 per 9 per 4 atau sama dengan 4 per 9. Berarti ini betul lagi, sehingga ini betul semua ya teman-teman untuk nomor 14. Oke, kita lanjut di soal terakhir. Soal terakhir harusnya gampang ya. Di sini pernyataan yang benar mengenai turunan fungsi adalah titik-titik. Yang pertama adalah jika f aksen C sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di C dan C ada di daerah asal F, maka F memiliki titik belok di X sama dengan C. Ini salah ya, karena syarat untuk f double aksen C itu sama dengan 0, itu baru mencapai titik belok aja, mencapai calon titik belok. Jadi titik tersebut perlu dipastikan menjadi titik belok jika hanya ada perubahan pada di sekitar f double aksen X teman-teman. Jadi belum pasti ini ketika f double aksen sama dengan 0 itu adalah merupakan titik belok. Ini baru calon titik belok, belum pasti ya, berarti ini salah. Yang kedua, jika fx adalah fungsi linear dengan pembiayangan positif dan AB adalah interval tutup, maka fx akan mempunyai maksimum pada interval tersebut di fb. Ini betul, karena fungsi linear yang memiliki kemiringan positif itu selalu naik atau monoton naik. Jadi maksimum mutlaknya pada interval A, B dipastikan berada di di titik batas paling kanan, yaitu nilai fb ya. Berarti ini betul. Yang ketiga, jika f aksen 0 maka fx merupakan fungsi konstan. Salah, karena ketika f aksen 0 itu pas berimplikasi fungsi konstan itu secara secara di sini kan tertulis, pokoknya kalau f aksen 0 itu belum tentu fungsi konstan ada ya. Jadi bisa jadi bukan fungsi konstan teman-teman. Pokoknya bukan. Kenapa? Kalau kita analisis tuh gini teman-teman. Kalau misalkan kita punya bentuk fungsinya fungsi kayak gini deh. Misalkan saya punya fungsi fx-nya sama dengan 5 atau 1 lah ya. Nah, otomatis kan kalau teman-teman turunkan f aksen x-nya akan sama dengan berapa? F aksen x-nya akan sama dengan 0. Nah, f aksen x sama dengan 0 itu artinya bukan fungsi konstan. Yang diminta itu f aksen 0-nya yang konstan. Jadi dia tuh menjebak banget. Jadi kita pengen si orangnya itu kita pengen banget
kita terjebak di analogi itu. Jadi kita tuh mikirnya nanti misalkan misalkan ini deh, fx-nya misalkan x kuadrat plus 7, otomatis kan jadi nanti jangan 7x misalkan. Nanti f aksen x-nya kan sama dengan 2x plus 7 gitu kan. Pengennya kan nanti f aksen 0-nya berarti sama dengan 7. Nah, ini adalah fungsi konstan. Kan gak selamanya bentuk fungsi itu selalu memiliki variabel kayak gini. Bisa jadi awalnya tuh dia emang udah fungsi konstan gitu. Fungsi konstan yang diturunkan. Sehingga kalau fungsi konstan itu diturunkan, itu kan menjadi fungsi f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi secara fundamental analisis real ya, berarti pernyataan ini bernilai salah karena karena daerah asal atau domain fungsinya itu terputus atau bukan merupakan sebuah interval utuh kayak gini gitu. Ya teman-teman ya. Jadi ini salah. Dan yang terakhir, jika f aksen c sama dengan 0 atau tidak terdefinisi di c dan c ada di daerah asal f, maka f memiliki titik kritis di x sama dengan c. Ini betul. Kenapa? Karena kalau secara aturan atau definisi formal dan mutlak dari titik kritis dalam ilmu kalkulus kan memang kayak gini ya. Jadi kalau kita simpulkan berarti yang betul hanya dari poin 2 dan poin 4 ya. Dah teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak dan dadah.